ini pulau ini memang sangat angker sekali. Zaman tahun 65 itu, jadi sempat masyarakat itu kelaparan. Pulau inilah yang memberikan umbi gadung. Jadi umbi gadung itu dicari sama masyarakat, dipakai untuk istilahnya makan lah, untuk makan sehari-harinya. Tapi setelah dicari kembali, umbi itu tidak ada, pohonnya pun tidak ada. Jadi menghilang secara gaib itu. Rombongan yang diantar Mbah Ming akhirnya melanjutkan perjalanan ke Gumuk Gadung untuk membawa Tirta Saptagangga. Sampai di Gumuk Gadung, rombongan tidak bisa masuk karena tempat itu dipenuhi oleh rawa-rawa dan semak belukar. Sesuai dengan petunjuk, Sucita diminta naik ke pohon untuk menempatkan Tirta Saptagangga di atas pohon yang paling besar. Namun, ketika naik ke atas pohon, Sucita sama sekali tidak melihat pohon yang paling besar. Semua pohon terlihat sama. Setelah turun, ia kembali mendapat petunjuk untuk memutari gumuk sebanyak 3 kali dengan beras kuning dan bunga. Setelah dilakukan, akhirnya jalan setapak pun terbuka. Jalan setapak itu menuju ke sebuah pohon kelampis ireng. Di atas pohon inilah Tirta Saptagangga ditempatkan. Tirta kemudian disiratkan ke sekeliling gumuk dan sisanya dipendem. Tirta Saptagangga merupakan tirta yang digunakan untuk membuka jalan dan sebagai kunci pembangunan Candi Purwo. Nah, setelah kita tuh di gumuk, saya tuh belum bisa masuk karena namanya gumuk itu masih berupa hutan belantara. Sejengkal tempat kita tidak bisa masuki karena masih semak-semak dan tertutup rapat itu. Nah, jadi saya masuk ke dalam naik ke atas ke pohon asem itu. Jadi beliau tuh menyarankan saya, jadi tirta ini nanti taruh di pohon besar. Cari saya tuh di pohon besar itu. Nah, karena saya penasaran, jadi saya naik ke pohon asem itu pada waktu itu. Sampai di puncak pohon, saya melihat ke seluruh gumuk itu tidak ada tidak ada pohon besar. Yang ada pohonnya sama rata itu. Jadi pohon asem sama semak-semak itu. Jadi saya berpikir, ini sabda beliau ini benar apa salah nih, bingung saya jadinya gitu. Nah, akhirnya saya turun. Nah, akhirnya saya tuh mendapat petunjuk. Jadi harus saya tuh kelilingin dulu 3 kali gumuk itu dengan menaburkan beras kuning dicampur dengan wewangian ya, bunga itu. Jadi saya kelilingin 3 kali. Nah, setelah itu muncullah jalan setapak yang menuju ada pohon. Apakah itu yang dianggap besar? Ternyata pohon kelampis, yaitu kelampis ireng. Jadi saya tidak tahu apa tuh kelampis ireng itu, apa maknanya, apa tujuannya ke depan, kita tidak tahu. Jadi di sanalah saya tuh disuruh menaruh tirta itu. Jadi Tirta Saptagangga itu merupakan tirta yang dipakai untuk membuka alas Purwo dan membuka kunci dari pembangunan Candi Purwo gitu. Sebelum berhasil menyiratkan Tirta Saptagangga,
usaha Wayan Sucite sempat dihadang oleh Buto Ijo. Buto Ijo sempat merasa terusik dengan kedatangan rombongan Sucite, akan tetapi setelah dijelaskan tujuan untuk membawa Tirte Saptagangge, maka Buto Ijo pun tunduk. Hal ini dikarenakan ia sudah mendapat pesan bahwa suatu saat akan ada orang kecil yang akan membawa kunci berupa Tirte Saptagangge. Wayan Sucite mengaku jika Buto Ijo banyak memberinya wejangan agar kesalahan yang dulu tidak lagi terjadi, seperti runtuhnya Majapahit. Buto Ijo juga mengatakan jika ia sudah menjaga tempat tersebut selama 500 tahun dan saat ini tugas Wayan Sucite untuk mewujudkan tempat tersebut. Mendengar ucapan Buto Ijo, Sucite bingung dan tidak tahu apa yang dimaksud. Ia hanya bisa menunggu petunjuk selanjutnya. Setelah itu, Buto Ijo dan semua pengikutnya pun menghilang. Nah, inilah yang menjadi awal terbukanya jalan di Gumuk Gadung untuk membangun sebuah Candi Purwo. Nah, sebelum saya masuk ke dalam, itu saya tuh dihadang oleh Buto Ijo tuh. Nah, sempat ribut waktu itu tuh. Jadi ya merasa terusik lah istilahnya. Namanya Buto Ijo itu dimasukin tempatnya kan jelas marah dia itu. Nah, akhirnya dia tuh sempat mau ya menghajar lah kita tuh. Kita tunjukkan tugas kita tuh membawa Tirta ini sama ditugaskan untuk bawa Tirta. Jadi beliau tuh Buto Ijo tuh akhirnya tunduk. Tunduknya karena apa? Dia tuh dulunya ditugaskan Buto Ijo tuh menjaga tempat itu. Nanti suatu saat ada orang kecil yang membawa kuncinya itu berupa Tirta Saptagangge. Jadi berikanlah dia tuh tempat itu. Jadi karena tempat itu sudah dihuni oleh makhluk itu dan dijaga oleh Buto Ijo selama ratusan tahun. Jadi kunci inilah yang membuka. Nah, jadi Buto Ijo itu tunduk. Jadi apa yang dikatakan leluhur dulu itu, jadi untuk mengamankan dan istilahnya ya menjaga hutan itu supaya jangan diusik oleh masyarakat yang tidak benar gitu. Jadi Buto Ijo itu banyak memberikan saya nasihat juga, karena pengalaman yang lalu itu jangan sampai terjadi. Jadi seperti Majapahit yang dulu. Nah, itu yang saya pernah ya istilahnya ingatlah masalah apa yang diwujangkan sama Buto Ijo. Jadi ketahuilah Raden, ini sudah waktunya 500 tahun. Jadi saya menjaga tempat ini. Jadi kalau sudah waktunya, silakan apa tugasnya Raden, wujudkanlah tempat ini. Nah, saya sendiri nggak tahu apa tujuan selanjutnya. Jadi saya masih menunggu gitu. Nah, setelah selesai upacara itu, jadi Buto Ijo termasuk yang lain pengikutnya Buto Ijo itu semua menghilang. Nah, serentak pun jadi masyarakat yang saya ajak itu seperti temuan dan lain sebagainya itu melihat langsung perwujudan Buto Ijo itu semua ketakutan, karena apa ya, makhluk gaib seperti itu tuh jarang muncul. Jadi masyarakat dibuat ya ketakutan semua gitu. Nah, itulah suatu kegaiban beliau yang pernah saya alami untuk membuka awal di mana Gumuk Gadung itu yang nantinya akan dibangun sebuah candi yang disebut dengan Candi Purwo.